Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tentang suhu dan kalor ya. Kita bacakan soal kali ini yang akan kita bahas. Dua batang A dan B dengan ukuran yang sama tetapi jenis logam yang berbeda disambungkan seperti diperlihatkan pada gambar. Ujung kiri batang A bersuhu 80 derajat Celcius dan ujung kanan batang B bersuhu 5 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi kalor batang B adalah 2 kali koefisien konduksi kalor batang A, maka suhu pada bidang batas A dan batang B adalah berapa? Jadi ini soal tentang perambatan kalor konduksi ya. Oke, di sini jadi kalau kita lihat ini soal di sini ada dua sambungan logam yaitu logam A dan logam B. Pada ujung logam A di sini tadi suhunya adalah 80 derajat Celcius ya. Sedangkan di sini adalah 5 derajat Celcius. Nah, sifat dari kalor itu ya di sini sifat dari kalor adalah dia akan mengalir dari jadi kalor itu akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah gitu. Identik sama kalau air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Jadi di sini nanti ada aliran kalor. Nah, dari sini menuju ke sana. Nah, di sini yang ditanyakan adalah suhu pada sambungan di sini. Nah, mungkin adik-adik pernah atau sering melihat pembahasan soal. Jadi di sini nanti akan berlaku bahwa perambatan kalor di sini, jadi di Q per T pada logam A di sini ya, itu akan sama dengan Q per T laju aliran kalor pada logam B. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena biasanya tuh lebih mudah kalau kita mengamati perambatan kalor di sini itu adalah kita identikan dengan perambatan arus listrik pada penghantar ya. Ya, jadi di sini kan alirannya konduksi. Ya. Oke, jadi apalagi pada apa namanya? Penghantar pada arus listrik sama penghantar pada kalor itu kan namanya disamakan ya, sama-sama konduktor gitu ya. Oke. Kenapa Q per T di A di logam A sama dengan Q per T di logam B? Q per T itu adalah aliran kalor ya kan, laju aliran kalor. Nah, jadi di sini Q per T itu kita identikan dengan arus listrik gitu ya. Ini identik sama arus listrik. Jadi kalau ini kan terjadi pada seperti pada rangkaian seri gitu ya. Jadi kalau pada rangkaian seri nanti berarti arus yang mengalir itu sama ya. Jadi di sini Q per T-nya nanti akan sama ya. Oke, jadi kan rumusnya kalau ya, jadi kalau kenapa seperti ini kita ambil seperti ini ya, jadi dari sini Q per T itu kan sama dengan K apa di sini A delta T per L gitu ya. Nah, atau di sini nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut di soal selanjutnya ya. Jadi delta T itu dianggap sebagai identik sama, jadi delta T itu identik sama voltage ya, jadi tegangan. Ya.
Berarti di sini ini pembaginya berarti adalah di sini L per K kali A gitu ya. Nah, nanti kan jadinya seperti ini. KA-nya di atas, L-nya di bawah. Nah, berarti L per K kali A ya, itu identik sama hambatan gitu ya. Jadi nanti kita pakai seperti pakai hukum Ohm ya. Oke, kita akan melanjutkan yang di sini. Ya, jadi tahu ya kenapa di sini Q per TA sama dengan Q per TB. Jadi laju. Jadi aliran kalor karena di sini rangkaiannya seri berarti aliran kalornya sama. Nah, di sini kan isinya Ka, ini Ka. K itu apa? Konduktivitas termal. Ya. Koefisien konduksi ya, sama aja. Kemudian dikaliin A dikaliin delta T per L. Nah, A itu adalah luas penampangnya, luas penampang dari logam A gitu ya. L itu adalah luas panjangnya ya. Nah, di sini kan ukurannya sama ya, berarti A dan L-nya itu sama ya. Jadi kita pakai simbol yang sama ya. Di sini KB, ini luas penampangnya, ini delta T. Ini misalkan delta T yang pertama, ini delta T yang kedua boleh. Di sini adalah L. Jadi A-nya di sini sama, bisa kita coret, L-nya di sini sama ya. Oke, di sini KA kita masukkan, delta T itu adalah isinya selisih suhu dari ujung ke ujung ya. Berarti di sini ada 80 minus T. Ya. Itu akan sama dengan, nah di sini koefisien konduksi kalor B kan 2 kalinya koefisien konduksi kalor A ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Di sini selisih suhunya tentu saja T di sini ya, T-nya di sini tentu saja akan lebih tinggi ya. Karena dia mengalir ke kanan ya. Nah, berarti di sini T minus 5. Nah, ini bisa kita coret K-nya. Jadi kita dapatkan 80 min T akan sama dengan 2T min 10. Sehingga 3T sama dengan 90 ya. Maka didapatkan T-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Karena di sini satuannya dalam Celcius. Oke, demikian soal ini sudah kita bahas. Nanti kita akan membahas soal-soal berikutnya di video selanjutnya.